Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan online ya, mata kuliah Mobile Commerce. Saat ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, yaitu untuk pertemuan ketiga ini adalah pembahasannya tentang Wireless Application Protocol atau WAP. Nanti pembahasan dari pertemuan kali ini terdiri dari overview, kemudian arsitektur WAP, model WAP, aplikasi WAP, cara kerja, kemudian juga ada terakhir adalah plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari WAP. Oke, yang pertama adalah overview dari Wireless Application Protocol atau WAP ya. Jadi WAP merupakan sebuah kependekan dari Wireless Application Protocol, yaitu merupakan terminal wireless, ya artinya di sini sebuah bagian ya yang memang tidak diperlukan atau tidak memerlukan sambungan kabel ya, wireless ya. Nah, pada waktu itu teknologi jaringan yang sudah mendukung untuk aplikasi dari WAP ini ada di sini ada GSM ya, IS 136 ya, GSM 136, kemudian CDMA ya, PDC dan lain-lain. Nah, untuk teknologi jaringan pada waktu itu ya sudah didukung oleh sistem operasi seperti OS, APOC, Windows CE, Flex OS, OS 9 dan juga Java OS. Nah, di dalam WAP itu terdiri dari protokol ya, kemudian standar-standar dan spesifikasi WAP yang sudah ditentukan oleh WAP Forum, di mana forum ini terdiri dari perusahaan-perusahaan kelas dunia ya, diantaranya ada Nokia, Ericsson, Motorola, Phone.com ya, yang merupakan sebagai perusahaan-perusahaan pemrakarsa atau sebagai perusahaan-perusahaan yang merupakan pendahulu ya, atau yang sebagai istilahnya promotor ya, seperti itu. Nah, di dalam forum WAP nanti juga terlibat ya, atau istilahnya di sana terdapat juga perusahaan-perusahaan yang lain selain Nokia ya, Ericsson, Motorola. Di sini ada Deutsche Telekom, ya, kemudian France Telecom, AT&T dan juga beberapa perusahaan-perusahaan komputer ya. Di sana ada Microsoft, IBM, RSA, Unwired Planet, Symbian ya, sistem operasi Linux. Nah, jadi WAP itu adalah merupakan suatu standar protokol yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan dari wireless device seperti telepon seluler dan PDA ya. Jadi sekali lagi WAP ini adalah sebuah aplikasi yang merupakan sebuah aplikasi pemrakarsa atau ya. Jadi sebuah aplikasi yang mendukung untuk penggunaan atau tidak adanya kabel ya di dalam menghubungkan antara satu device dengan device yang lain. Nah, jadi WAP ini merupakan protokol komunikasi yang berada pada lingkungan aplikasi untuk menghadirkan internet. Ya, jadi bagaimana beberapa device tersebut itu supaya bisa terhubung ya, di sini menggunakan teknologi internet ya, dan akses web ke dalam piranti mobile-nya. Nah, cuma di dalam WAP ini nanti ada keterbatasannya, yaitu adalah display ya, display atau tampilan layarnya yang kecil ya, kalau kita ketahui ya, display dalam handphone ya, atau telepon genggam, atau mungkin misalnya iPad ya, atau model handphone yang lebih lebar layarnya itu juga paling juga hanya sampai dengan 7 inch ya. Jadi memang displaynya terbatas. Dan juga pada waktu itu masih menggunakan bandwidth yang sangat rendah ya, sehingga otomatis pertukaran data yang dikirimkan juga belum terlalu banyak. Ya. Oke,
Nah, sejarah dari WAP ini dimulai dari tahun 95, ya, perusahaan Ericsson melakukan sebuah riset atau penelitian, ya, yang mengembangkan protokol umum atau Intelligent Terminal Transfer Protocol atau yang disebut dengan ITTP, ya. Kemudian pada tahun 96 dan 97, Nokia, Motorola, dan Phone.com melakukan kegiatan yang sama, ya, meneliti, ya, melakukan penelitian, yaitu menghasilkan sebuah bahasa markup atau yang terkait dengan perangkat, ya, jadi device markup language, ya. Jadi di sini ada HTML atau lebih ke handheld, ya, handheld device markup language, dan juga ada handheld device transfer protocol atau HDTP, ya. Nah, kemudian pada tahun 97, Nokia mengembangkan sebuah konsep smart messaging, ya, atau pengiriman pesan, ya, melalui teknologi internet yang memang hanya masih sebatas teks, ya, yang dikirimkan, ya. Di sini menggunakan bahasa pemrograman atau teknik pemrograman yaitu Tejet Text Markup Language. Ini juga termasuk cikal bakal, ya, bahasa markup yang saat ini kita sudah ketahui ada HTML, ya. Jadi konsepnya sama seperti HTML atau Handheld Device Markup Language. Nah, pada tahun 97, tepatnya tanggal 26 Juni, ya, perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal tadi, ya, membentuk sebuah forum, ya, sebuah forum konsorsium, ya, forum WAP, sehingga diputuskan atau didapatkan, dan ini merupakan sebuah awal kelahiran dari protokol wireless application protocol atau WAP, ya. Jadi tepatnya tanggal 26 Juni tahun 97, ya. Kita ketahui bahwa teknologi internet itu sudah ada sekitar tahun 92-an, ya. Jadi artinya di sini juga sudah menggunakan teknologi internet. Nah, untuk mengatur perkembangan dari WAP itu sendiri, ya, sehingga dibentuklah sebuah konsorsium WAP atau yang disebut dengan WAP Forum Limited, ya. Jadi sebuah perusahaan terbatas yang memang mengatur penggunaan dari perangkat wireless, ya. Sehingga pada April tahun 98 muncul WAP versi yang pertama, ya, versi 1.0, ya. Jadi itu historical, ya, atau sejarah terbentuklah wireless application protocol, ya. Nah, di dalam WAP ini terdapat layer-layer, ya, atau lapisan-lapisan, ya. Nah, di sini ada 5 layer, ya, yang ada di dalam atau yang membentuk sebuah WAP, ya. Yang pertama adalah disebut dengan wireless application environment, ya. Itu berkaitan dengan lingkungan yang ada di dalam WAP-nya. Ya, di sini berisikan micro browser, ya. Jadi sebuah aplikasi yang nanti digunakan untuk menuliskan URL, ya, atau alamat situs, ya, alamat websitenya. Jadi di sini masih menggunakan micro browser, ya. Yang kedua ada wireless session protocol. Jadi layer ini adalah sebuah layer yang digunakan atau yang berfungsi untuk melayani mode koneksi, ya. Jadi mungkin kita juga tahu, ya, istilahnya session kalau di dalam browser, yaitu adalah suatu session atau satu tampilan, gitu, ya, lalu satu waktu yang dimana tiba-tiba halaman websitenya itu menjadi kembali ke halaman semula, ya, atau misalnya kembali ke halaman login, ya, karena session ini adalah digunakan untuk, ya, lebih ke sisi keamanan juga, gitu, ya, karena kan jadi kalau dalam keadaan idle terlalu lama sehingga akan dikembalikan ke posisi awal, ya. Oke, untuk layer yang ketiga adalah wireless transport protocol atau disebut dengan WTP, ya. Jadi WTP ini merupakan sebuah protokol yang berorientasi pada transaksi yang ringan, ya. Kayak tadi misalnya Nokia, ya, membuat sebuah short messaging, ya, atau pengiriman pesan pendek, ya. Jadi memang di sini masih menggunakan transaksi yang sangat ringan.
Nah, kemudian ada layer berikutnya yang keempat, ada wireless transport layer security. Ya, jadi di sini digunakan untuk melakukan autentikasi ya, atau cek validasi ya, cek validasi keamanan dari sebuah atau dua buah perangkat yang saling terhubung atau berkomunikasi. Ya, di sini lebih ke tingkat keamanannya. Ya. Nah, kemudian layer yang kelima ada wireless data protocol, yaitu sebuah layer atau lapisan WAP yang memungkinkan memberikan layanan lain ya dari WAP ya, melalui sebuah interface atau antar muka. Ya, jadi ada layanan tambahan ya yang ada dalam WAP, misalnya mungkin ada layanan pencarian gitu ya. Kemudian ada layanan yang lain selain dari aplikasi micro browsernya. Ya. Nah, jadi secara penjelasan yang sederhana ya. Jadi WAP ini pada saat dikoneksikan ke internet ya, semua komunikasi itu akan dihubungkan ke dalam WAP Gateway. Jadi nanti ada WAP device ya, ada WAP device kemudian terhubung ke dalam WAP Gateway. Nanti dari WAP Gateway akan dihubungkan ke dalam web server ya. Jadi seperti itu alurnya. Nanti dari web server di sana terdapat sebuah bahasa script ya, misalnya ada CGI script, ada JavaScript ya. Nanti akan dikonversikan, kemudian dikembalikan ke WAP Gateway, ya, di compiling di sana, nanti baru diterima kembali oleh perangkat user, ya. Jadi bisa dilihat dari sini, ya, WAP arsitekturnya, ya. Jadi di sini ada WAP client, ya, atau apa namanya, perangkat dari user atau client, ya. Di sini ada WML, ya. Jadi sudah menggunakan bahasa markup, ya. Wireless bahasa markup ya, markup language. Di sana ada WML script ya, diterima oleh WAP Gateway. Ya, WML tadi akan diencoder, akan ditranslate ya, akan ditranslate ya. Kemudian dikirimkan ke web server. Di sana ada CGI script, ada WML deck ya. Kemudian juga ada misalnya JavaScript dan sebagainya. Ya, nanti kembalikan, diterima oleh WAP Gateway kembali untuk di-compiling ya. Nanti di sana akan dikirimkan kembali ke WAP client ya, sehingga nanti akan muncul tampilan di perangkatnya, tampilan dari sebuah alamat website yang diinginkan ya. Nah, ini jadi ini tadi beberapa layer yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ada 5 layer ya, ada application layer WAE ya, lebih ke environment, kemudian ada session layer, transaction layer, security layer, dan juga ada transport layer. Nah, kelima layer ini pada waktu itu memang masih menggunakan teknologi jaringan yang sederhana ya, tidak seperti saat ini yang sudah ada, yang sudah sampai ke teknologi jaringan 5G ya. Jadi pada waktu itu masih menggunakan bearer-nya atau teknologi jaringannya adalah GSM, IS-136, CDMA, PHS, CDPD, PDC, ya, dan sebagainya. Ya, jadi memang teknologi jaringannya masih sangat sederhana dan juga terbatas. Otomatis juga jangkauannya juga belum terlalu jauh. Ya. Nah, di dalam arsitektur WAP di sini ada tadi ya beberapa tahapan-tahapan. Ya, tadi juga sudah ini tahapan-tahapan harus disebut juga dengan layer ya. Tadi ada WAE atau Wireless Application Environment, ada Wireless Session Protocol ya. Jadi digunakan untuk memeriksa kebenaran data antar user, memeriksa nomor pesan yang dikirim ya jaringan session. Ya. Terus synchronize data transaksi. Kemudian ada layer berikutnya ada Wireless Transport layer security ya terkait dengan keamanan ya, ada autentikasi. Yang keempat ada wireless datagram protokol ya terkait dengan
penghubung ya antara bearer dengan layer pada WAP. Ya. Nah, tadi yang termasuk dalam bearer tadi ya, ada kayak misalnya tadi GSM, ya, CDMA, ya, dan sebagainya. Ini merupakan termasuk dalam teknologi jaringan yang dijadikan sebagai switch ya untuk mengirimkan pesan pendek atau paket data yang berfungsi untuk memberikan informasi alamat ke unit lain. Ya. Nah, yang keenam ada aplikasi pendukung, biasanya program aplikasi jaringan, ya email, notepad, ya. Jadi di dalam perangkat device nanti selain ada WAP, ya WAP browser, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi pendukung, ya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang masih menggunakan device ya, atau handphone yang zaman terdahulu ya, itu memang masih untuk browsernya masih menggunakan WAP browser ya. Jadi memang masih kecepatannya juga terbatas gitu ya. Dari sisi layarnya juga atau displaynya juga terbatas. Nah, ini bentuk lain ya. Jadi dari arsitektur WAP tadi ya seperti ini hampir sama. Di sini ada WAP client ya. Ada WAP gateway dan juga original server ya. Jadi di WAP client ada WAP user agent, kemudian nanti diterima oleh WAP gateway ya, terdiri dari encoder dan decoder ya, di translate atau di transcript ya scriptnya, kemudian nanti diterima di dalam WAP atau web server ya, dirubah ke dalam CGI script ya supaya nanti bisa terbaca ya. Nanti dikembalikan ke WAP gateway, setelah itu di compiling, nanti diterima oleh WAP client. Ya. Ya, jadi sekali lagi untuk WAP ini terdiri dari 3 bagian ya. Tadi ada WAP client, WAP gateway, dan juga ada WAP server atau ada juga yang menyebutnya dengan web server. Ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ya, ada client, gateway, application, server. Ya, jadi di kalanya ada WAP, ada microbrowser ya. Jadi yang digunakan untuk menuliskan sebuah alamat website yang diinginkan oleh klien nanti diterima oleh WAP gateway, akan di-encoder ya, di-translate atau di-convert ya. Nanti setelah itu dikirimkan ke WAP server atau web server. Nanti di sana ada HTTP server, ada CGI script, JavaScript. Setelah itu baru dikembalikan kepada gateway ya, di compiling, nanti akan diterima kembali oleh WAP client dalam bentuk alamat website yang diinginkan ya. Oke, ini secara umum masih sama ya untuk model pemrograman dari WAP. Nah, jadi terkait dari WAP tadi ya, WAP client, WAP gateway, dan juga ada WAP server. Jadi WAP server ini merupakan kombinasi dari web server dan juga web gateway. Ya, jadi combine dari web server dan web gateway. Ya, jadi tujuan dari web server ini adalah untuk mengkombinasikan dari sisi keamanan, ya, sehingga nanti pada saat klien mengakses sebuah alamat website, ya, di sini menggunakan wireless transport layer security, ya, jadi terkait dengan WAP gateway-nya. Ya, jadi nanti akan pesan yang diterima oleh WAP gateway akan diteruskan ke WAP server, nanti akan dienkripsi. Ya, setelah itu dibaca lalu ditranslate ya. Nanti setelah itu setelah di-convert atau ditranslate akan dikembalikan ke WAP gateway dan nanti setelah di-compiling baru diterima oleh WAP client ya. Nah, ini ada beberapa konfigurasi dari WAP server ya. Jadi memang pada awalnya WAP keluaran dari Nokia itu kan memang hanya sebatas menerima sebuah pesan teks ya, tetapi dengan adanya MIME ya atau multi purpose internet mail extension, pesan yang diterima tidak hanya teks saja tetapi ada format GIF ya, ada juga format JPG ya. Jadi selain teks
sehingga bisa diterima atau dikirimkan sebuah pesan atau paket data berupa GIF dan JPG ya. Nah, jadi WAP yang punya tipe MIME ini ya harus memang ditambahkan konfigurasi dalam MIME-nya ya, sehingga nanti teleponnya bisa mengakses dokumen WAP di server ya, sehingga bisa mengirimkan pesan yang tidak hanya teks saja ya. Nah, ini ada beberapa MIME handling atau deskripsi dari multi purpose internet mail extension ya. Jadi di sini ada pertama adalah WML source ya. Jadi merupakan bahasa pemrograman dari wireless markup language ya. Extension adalah .wml. Nanti di sini merupakan MIME type-nya adalah text ya. Kemudian ada wireless bitmap. Ini bentuk adalah image. Ada WML script source ya. Adalah merupakan masih juga bentuk teks ya. Nah, kemudian ada compiled WML ya, merupakan aplikasi ya. Dan juga nanti ada jadi di sini memang sudah ada wireless bitmap ya untuk pengiriman gambar ya, pengiriman format file berupa gambar. Artinya memang dengan penggunaan konfigurasi MIME ini memungkinkan ya WAP klien untuk menerima atau mengirimkan sebuah pesan selain pesan teks ya. Jadi pada waktu itu memang harus menambahkan atau adds-on ya sebuah aplikasi MIME ya atau multi purpose internet mail extension.